Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will presentation about enterprise atau perusahaan. First of all, I want to introduce myself. My name is Sulastri and my partner. My name is Elsa Pramesdita. The first will be explained by Elsa. About this chapter, many business managers are paid high salaries to take risks and make decisions that will influence the future success of their business. Much of this book is concerned with how these decisions are made, the information needed to make them, and the techniques that can assist managers in this important task. However, no student of business can hope to make much progress in the study of this subject unless they have a good understanding of the economic environment in which a business operates. Business activity doesn't take place in isolation from what is going on around it. The very structure and health of the economy will have a great impact on how successful business activity is. The central purpose of this whole unit, business and its environment, is to introduce the interrelationship between businesses, the world in which they operate, and the limits that governments impose on business activity. This first chapter explains the nature of business activity and the role of enterprise in setting up and developing businesses. Yang artinya, banyak manajer bisnis dibayar dengan gaji tinggi untuk mengambil risiko dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi kesuksesan masa depan bisnis mereka. Sebagian besar isi buku ini membahas bagaimana keputusan dibuat, informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersebut, dan teknik yang dapat membantu manajer dalam tugas penting ini. Namun, tidak ada mahasiswa bisnis yang dapat berharap untuk mencapai kemajuan besar dalam mempelajari mata pelajaran ini, kecuali mereka memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan ekonomi di masa bisnis beroperasi. Aktivitas bisnis tidak terjadi secara terpisah dari apa yang terjadi di sekitarnya. Struktur dan kesehatan perekonomian akan berdampak besar pada keberhasilan aktivitas bisnis. Tujuan utama dari keseluruhan unit ini, bisnis dan lingkungan hidup, adalah mereka memperkenalkan hubungan antar bisnis dunia di mana mereka beroperasi dan batasan-batasan yang diberlakukan pemerintah terhadap aktivitas bisnis. Bab pertama ini menjelaskan sifat kegiatan bisnis dan peran perusahaan dalam mendirikan dan mengembangkan usaha. The next is vocabulary. The first is consumer service. Consumer service is the non-tangible product sold to general public. They include hotel accommodation, insurance service, and train journeys. Atau layanan konsumen adalah produk tidak berwujud yang dijual masyarakat umum, termasuk akomodasi hotel, layanan asuransi, dan perjalanan kereta api. Atau juga layanan yang disediakan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Layanan ini meliputi komunikasi dengan konsumen, penyelesaian masalah, pemenuhan pesanan, pengembalian produk, dan berbagai bentuk dukungan pelanggan lainnya. The second is capital goods. Capital goods is the physical goods used by industry to aid in the production of other goods and service, such as machine and commercial vehicles. Atau barang modal adalah barang fisik yang digunakan oleh industri untuk membantu produksi barang dan jasa lainnya, misalnya mesin dan kendaraan niaga. Jenis barang yang digunakan dalam proses produksi ini untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Contohnya mesin-mesin di pabrik, truk pengangkut, peralatan konstruksi, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam produksi dan pengolahan data. Next, creating values. Creating values increasing the difference between the cost of purchasing both in materials and the price the finished goods are sold for, yang artinya menciptakan nilai yang meningkatkan selisih antara biaya pembelian bahan baku dan harga jual barang jadi. Creating value berarti menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
memberikan solusi untuk masalah mereka, atau memberikan manfaat yang signifikan. Then next, add value. Added value, the difference between the cost of purchasing bought-in materials and the price the finished goods are sold for. Yang artinya nilai tambah, selisih antara biaya pembelian bahan baku dan harga barang jadi yang dijual. Mengacu pada peningkatan atau perbaikan yang diberikan pada suatu produk, layanan, atau proses yang membuatnya lebih bernilai bagi konsumen atau pemangku kepentingan. Nilai tambah ini dapat berupa peningkatan kualitas, fitur tambahan, pengurangan biaya, efisiensi operasional, atau manfaat tambahan lainnya. The next is opportunity cost. Opportunity cost is the benefit of the next most desired option which is given up. Atau biaya peluang adalah manfaat dari opsi yang paling diinginkan berikutnya yang dilepas. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan konsep bahwa ketika kita membuat pilihan, kita harus melepaskan kesempatan untuk mendapatkan manfaat atau nilai dari alternatif lain yang tidak dipilih. Contohnya, jika seseorang memutuskan untuk menggunakan uang mereka untuk membeli mobil, opportunity cost-nya adalah kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah atau berinvestasi dari instrumen keuangan yang menguntungkan. The last is social enterprise. Social enterprise is a business with mainly social objectives that reinvests most of its profits into benefiting society rather than maximizing return to owners. Atau sebuah bisnis yang tujuan utamanya bersifat sosial dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat, bukan memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya. Atau juga perusahaan yang menggunakan strategi komersial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, sosial, dan lingkungan dengan tujuan memaksimalkan profit. The following is a recording of how to read the previous 6 key terms: consumer service, capital goods, creating value. Add value, opportunity cost, social enterprise. Okay, thank you everyone. That's all from us. Sorry for any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.